Alhamdulillah wala ilaha illallah wa. Hari ini kami bersama Masyarakat Wanita Ibu Inggris Partinah naik Mercy ke Bandara Adi Sucipto. Bu Inggris, apa sih resepnya untuk bisa sukses di Syiar Baitullah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Syiar Baitullah pakai hati, terus banyak doa, banyak zikir, minta sama Allah. Kemudian ikuti sistem yang sudah ada, jadi setia kepada sistem, menggunakan alat kaya, seminar, dan training-training, serta punya teamwork yang baik. Ada istilah ATM. ATM itu apa, Bu Inggris? Amati, tiru, dan miliar. Yang ditiru apanya? Yang ditiru itu cara kerja, kemudian hati, sikap, dan pikiran, serta visi dari orang-orang yang kita anggap lebih. Jadi karakter yang bagus kan ya? Karakter yang baik. Ya, yang tidak bagus nggak usah dibicarakan. Kalau ditiru. soal bagus nggak bagus tuh setiap orang punya ya. Kita ambil yang positif aja. Yang nggak cocok tinggal. Kalau nyet itu apa? Niat, yakin, ulet, duplikasi. Jadi duplikasi itu Meniru. Cara meniru. kerja. Cara kerja Anda sama tulisan beda. Beda. Nah, salam itulah apa itu masalahnya alminareka solusinya. Salam itulah sadakan semuanya hidup sehat keberkah jadi miliarder semuanya mendirikan masuk surga. Salam itulah Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dengan saya Ringga Pandanu dari Laguna Spring Jogja. Kita akan kembali belajar tentang sebuah ilmu yang sangat dahsyat banget. Sudah sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke 9. Hari ini jadi seri ke 9 kita akan belajar tentang raih financial freedom. Baik, sudah banyak yang hadir, sudah 52 orang. Kita memang sambil jalan, sambil teman-teman mungkin ada yang masih tarawih ya, masih mungkin setelah tarawih tapi ada sempat untuk makan malam dulu. Maka teman-teman boleh, tapi jangan lupa hari ini langsung dibagikan ya, untuk 63 orang ini langsung membagikannya. Oke, kita sudah bahas nih selama pertama kita bahas tentang bisnis untung di era krisis ya. Luar biasa ya. Allah kasih luar biasa ketika dalam kondisi lockdown ternyata kita dikasih ilmunya untuk bagaimana cara berbisnis. Kemudian 7 resep sukses, naikkan plafon rezeki, kecerdasan keuangan, meraih rezeki tanpa batas, marketing mix dan produk life cycle. Kemudian hijrah kuadran miliarder ya, semua karena memang yang hari ini nonton bahkan adalah calon-calon miliarder, calon-calon meraih penghasilan 100 juta per bulan. Mereka adalah calon-calon meraih anugerah reward 310 juta sampai dengan 2,5 miliar ya. Dan akhirnya karena calon akhirnya diberikan tuh ilmunya, kiat meraih reward 310 juta sampai dengan 1,1 miliar. So setelah kita dapat itu semua, maka wajar dong kalau malam ini kita belajar tentang financial freedom. Saya nanti nyapanya belakangan aja nih karena ilmunya dahsyat ya, kebanyakan ngobrol nanti malah ilmunya nggak dapat. Gimana? Oke? Hari ini saya didampingi siapa? Pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya, dia dampingi orang yang luar biasa. Tadi fotonya sudah berdua nih sama Ibu Hajah Ingrisa Supartina. Menikmati financial freedom-nya ya, naik Mercy. Saya tahu banget dulu mobilnya cuma Avanza, itu pun dijual tuh ya buat modal usaha buat jadi financial freedom. So kita akan belajar bagaimana akhirnya Bu Inggris, Pak Juli bisa menikmati financial freedom-nya, langkahnya seperti apa. Langsung saya perkenalkan orang yang luar biasa, tampilnya satu-satu dulu ya. Yang Bu Inggris nanti belakangan. Biar para ibunya, emak-emaknya sudah siap-siap, langsung kita dapat. Tapi ilmunya kita minta dulu dari Pak Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Juli? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya dan berkah. Allahu Akbar. Oh, kalau ngeliat Pak Juli itu udah bajunya sekarang. Ini saya tahu bajunya dulu waktu bareng saya ke Thailand ya, tahu begini kita pakai baju yang sama. Tapi nggak apa-apa Juli. Pak Juli tadi sudah disampaikan dibuka dengan video yang bagus banget, menginspirasi bagaimana Bu Inggris
menceritakan, biasanya kan kalau Bu Ingrid ceritanya dari masa yang sulit banget, kemudian akhirnya bisa punya mercy gitu ya, bisa punya kebebasan keuangan. Pak Juli, boleh dibagi sedikit apa sih sebenarnya yang financial freedom itu seperti apa dan bagaimana langkah paling dasar gitu loh untuk meraih itu semua. Bisa dibagi mana tuh teman-teman kita malam ini Pak Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Ya Saya doakan di hari kedua bulan Ramadan ini Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, anak-anak soleh-solehah, suami istri takwa sama Allah, yang punya utang piutang lunas tahun ini, semuanya bisa umrah memumrahkan, bisa haji menghajikan, bisa membantu banyak orang, punya pendapatan 100 juta per bulan, revenue tembus 1,3 miliar, ya menuju Allah. financial freedom. Amin ya Allah. Aduh, Pak Ringga. Aduh, senang banget kayaknya Pak Juli hari malam ini ya. Karena ini pertemuan ke-9 kan. Pertemuan ke-9, siap. 7 sampai tujuan, 8 tuh angka sempurna, 9 tuh siar. Siar. Kan makanya Wali Songo kan ini. Oke, ya. Semangat siar malam ini. Financial freedom itu saatnya kita bisa membantu banyak orang. Siap. Bisa bahagia dunia akhirat, meninggal masuk surga. Allahu Akbar. Pertama kita harus sepakati dulu. Tujuan hidup manusia itu kan macam-macam ya. Tergantung dulu orang tuanya gimana. Kan dulu ada ayah miskin, ayah kaya. Itu pengaruh. Kemudian dulu kuliahnya di mana, kemudian tempat tinggalnya di mana, itu pengaruh. Teman-teman yang tinggal di Gresik, di Madiun, Jakarta, di Lampung, tinggal di Singapura kan beda Pak Ringga. Betul Pak. Makanya itu kan harus belajar menaikkan plafon rezekinya, betul ya? Oke, siap. Tapi secara general teman-teman kalau Bapak Ibu belajar dengan para guru, para mentor, para ustadz yang sudah miliarder, itu pasti pertanyaannya yang terbaik adalah pertama adalah kita sepakat kalau muslim ingin bahagia dunia akhirat. Ingin bahagia dunia akhirat. Ya? Setuju Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia akhirat tidak mudah diterjemahkan. Karena bahagia dunia akhirat orang Jogja sama Jakarta beda Pak. Oke, bahagia dunia akhirat orang Jogja berbeda dengan orang Jakarta. Ya beda, Pekanbaru juga beda. Beda ya. Apa yang membedakan itu? Kulturnya. Kultur, suasana. Suasana. Kalau di ekonomi ada harapan hidup. Kemudian biaya hidupnya beda. Oke. Kalau sekarang di Jakarta ini udah pasti stresnya lebih tinggi. Makanya orang-orang daerah sekarang menutup diri. Jangan sampai mereka pulang ke sini karena dia stres. Pertama maaf, kalau Pak Ringga di Yogyakarta, maaf kalau sekarang ini kelihatan bahagia kan? Alhamdulillah. Padahal kalau di sana tegang. Betul Pak. Bapak nggak ada makan, tetangga dikasih makan. Iya. Kalau di Jakarta sopo. Betul kan? Iya. Lebih individualistis. Apalagi ketemu yang sudah financial freedom, apa aja dapat. Oke. Ini jadi paham nih Pak Juli apa yang udah Pak Juli bilang. 100 juta per bulan. Soalnya Pak Juli bilang gitu ke kita. Tapi 100 juta per bulannya orang Jogja jadi berbeda Pak ya ketika saya tinggal di Jakarta. Gitu. Tapi insya Allah 100 bulan itu sudah saya hitung. Untuk 10 tahun ke depan masih berlaku. Masih berlaku. Tagline-nya ya. Kan gini. Kalau Pak Ringga punya uang di deposito syariah, ya. Untuk dapat 100 juta per bulan, Pak Ringga teman-teman harus punya uang berapa coba? Kalau anggap aja interest rate, kita bahasa ekonomi nih. Dulu nih Pak. Interest rate katakan 5%. 5% syariah ya, bagi hasil. 5% berarti itu kan 20 kan? Ya. Berapa uang yang harus ditanamkan di deposito syariah? 500. Bagi hasilnya 5%. 500. Oh, 5% atau 10%, Pak? 5% lah. 10% kan zaman dulu. Kalau mau dapat uang 100 juta dengan interest rate 5%, berarti kita harus punya 2 miliar, Pak Juli. Enggak lebih. Enggak mungkin. Kali 5%. Oh iya, berarti sekitar 20 miliar. 20 miliar, betul. Saya hafal. Makanya 100 juta ya kalau salah ngitung ya kayak Pak. Oh gitu Pak, siap. Ayo harus belajar dan ngitung dulu nih. Belajar lagi. Makanya jangan macam orang hitung. Gitu ya Pak.
udah ngitung memang nggak boleh ngitung-ngitung, tapi harus ngitung dulu bisa. Oh gitu, untuk memastikan. Jadi gini, ini penting nih. Pak Arika punya anak kecil, ini kan? Ya. Masih umur berapa? Sekarang umur 3 tahun. Kalau Pak Arika ngasih uang 1 juta, dia nerimanya gimana? Dibuang-buang Oh toh? iya, belum paham. Oke. Kalau anaknya Pak Ringga seperti anak saya Hakim kasih 1 juta, langsung terima Langsung kasih. diterima. Pertanyaannya kalau ketika dikasih 1 juta dia buang-buang, besok punya duit lagi dikasih lagi nggak? Sama Pak Ringga kasih lagi Enggak, anak kecil ya? enggak. Itulah sama Allah. Oh, Kalau Anda wadahnya nggak siap, pikirannya siap, mana mungkin dikasih 100 juta per bulan? oke. Itu Jadi kan memang wadahnya harus siap. Wadahnya cukup, pikirannya nyambung nggak? Dan penggunaannya oke nggak? Oke. Gitu ya. Itu bahagia dunia akhiratnya dari situ aja udah kelihatan. Tuh, Pak ini mulai Joni. jelas kan? Karena teman-teman kok saya nggak dapat? Bukannya karena Bapak HPS-nya kurang bagus, karena wadahnya impiannya kurang tinggi. Oh, Oke. Good. Terus sukses mulia ini kan Sukses saya ambil mulia. dari motivator Jamil Jamil Jaini. Ajaini. Sukses mulia itu adalah definisinya ada sukses di mata Allah dimuliakan, di mana manusia dimuliakan. Allahu Akbar. Tapi menurut saya belum clear. Belum clear, Pak. Belum tentu dia punya uang banyak. Oh. Misalnya beliau hafiz Quran, dimuliakan sama keluarganya, sama orang lain. Tapi yang sekarang ini kan lockdown, Iya. para imam bingung nih. Maaf, Ya, selama ya, ini kan ya. sebenarnya rezekinya para ustadz di Ramadan, Iya. punya jadwal. Jadwal keliling taraweh. Sekarang ini sebetul-betul saya kasihan, tidak ada rezeki yang cash flow masuk. Betul. Mungkin istrinya anak tegang, piye iki ora ana duit. Nah, tidak dimuliakan bisa jadi. Oh, Kalau pasangannya anak-anaknya nggak menghargai. Nyambung ya. Nyambung. Nah, ini sukses ya berkah. Ini paling keren. Sukses itu ukurannya sehat kaya berkah. Oh, Sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat badannya, sehat ATM-nya. Oh, sehat ATM-nya Bapak Ibu. Oke. Kalau kaya 4, kaya hati, Kaya hati, kaya ilmu, kaya ilmu, kaya harta, kaya harta, kaya amal. kaya hiha, ya. Kan hati dulu harus bersih. Betul. Hati harus luas. Hati harus seluas samudra. Ilmunya Allah datang. Oke. Kalau ilmu datang, ilmu itu kan cahaya, ilmu itu kan nur, bisa pemecah masalah. Hartanya datang. Oh, jadi dari definisi itu sendiri sebenarnya sudah clear nih buat teman-teman. Kenapa rezekinya belum besar? Jadi ketika definisi hidupnya, tujuan hidupnya belum jelas, maka wajar dong kalau mungkin penghasilannya masih kecil. Gitu kira-kira begitu Pak Juli. Terus berkah harus. berkah. Kalau belum berkah, hanya berkah untuk diri sendiri, rezekinya beda. Oh, itu Harus pengaruh ya Pak berkah Juli? untuk banyak orang dan dunia akhirat. Allahu Akbar. Jadi berkah itu sukses kita tidak hanya dunia tapi juga dunia Sampai akhirat. Apa gunanya uangnya banyak kalau tidak mengenankan kita ke dunia dan sampai akhirat? Wallahu Akbar. Ayo. Waduh, dalam banget Iya, ya. iyalah. Baru bahas tentang tujuan hidup nih teman-teman. Makanya. Luar biasa banget ya. Oke, Nah, Pak Juli. terus kalau Bapak Ibu belajar di buku-buku asing di ekonomi ada namanya istilah financial freedom. Financial freedom, kebebasan keuangan. Kemudian keuangan. Oke, Nah, itu sebetulnya sudah masuk ini semua. Saya lebih senang ini karena bahasa ekonomi. Nah, oke. Bapak Ibu, kemarin kita sepakat yang namanya kebebasan sejati itu tidak mungkin kalau kita tidak bebas keuangan. Pesan ayah kaya. Iya. Masih ingat tuh Ringga tuh. Oke. Pesan ayah kaya tidak dapat kebebasan sejati kalau tanpa kebebasan keuangan. Nah, iyalah. Allahu Akbar. Jadi ini juga bagian tujuan hidup Pak Juli. Betul. Nah, bagaimana menuju ini? Oke. Ada 3 Pak Ringga. Tetap saya senang angka 3. 3 pertama harus punya ilmu miliarder. Ya, Oke. ilmu miliarder. Seorang miliarder dia insya Allah sudah bebas keuangan. Seorang miliar. Oke, pasti Pak. Nah, Iya, mulai kan, enak Ya, kan? paham. Betul. Kalau jutawan hampir, ribuan jauh. Ya. Oke. Masuk akal. Ilmu miliarder, kemudian harus belajar sama berguru sama miliarder. Gurunya ya cari yang miliarder. Hati-hati. Kalau gurunya jutawan, ya nanti kita mentok jadi jutawan. Oh, pengaruh ya Pak? ke situ? Iyalah. Jadi definisi guru mentor itu juga pengaruh. Bagusnya gitu. Oke. Maaf yang tersinggung. Oke, Oke, ya, terus lanjut Pak. itu dasar ilmu. Seperti Pak Ringga kalau pengen jadi dokter kuliahnya di mana? Fakultas kedokteran tentunya Pak Juli. Mungkin nggak fakultas visipol.
Ya enggak Pak, karena kan definisi ilmunya beda, Betul. teknisnya juga beda. Pak Riga kan dulu sospol ya. Sospol. Makanya kalau beliau pinter ekonomi, presiden sekarang begini-begini, dia jagonya ini. Iya. Kalau saya ekonomi hari ini begini tahu saya. Oh, karena Bapak di Fakultas Ekonomi. Udah instingnya tepat. Iya. Oke. Betul, Nah, oke. Terus kalau sudah tahu ilmu-ilmu guru, langsung action. Action. Jangan banyak mikir. Oke. Tapi betul. dengan kecerdasan, Dengan cerdasan. dengan skala prioritas. Oke. Orang cerdas itu memilih skala prioritas. Nah, orang nggak cerdas, manut wae, nggak boleh kata manut wae. Manut itu kalau sudah di depan bagus, kalau belum harus cerdas dulu, pilih. Harus cerdas dulu. Iya. Pak memilih guru, Pak. Guru kan iya, banyak. betul. Nanti kalau nggak nyari guru ya gurunya yang di depan mata. Plafon rezekinya sama. Oke, itu pengaruh berarti. Pengaruh. Oke, siap, Pak. Oke. Oke, Terus kerja cerdas dengan ya. keras. Kerja dengan Manjada keras. wajada. Manjada, Saya aja kan wajada. semangat ini Pak Riga. Iya, Pak. Wah, kerja semangatnya cerdas, banyak. smart, kerja keras, manjada wajada, dan sungguh-sungguh dengan hati. Sungguh-sungguh dengan hati. Sungguh aku cinta Iya. padamu. Gitu kan? Aduh, Itu pakai perasaan ya. pakai kerasaan banget Pak Juli. Kalau nggak orang, sungguh aku cinta. Iso. Iya juga ya. Paham kan? Makanya Pak Deka tak suruh belajar halus. Oke, ya memang saya harus banyak belajar nih. Dari dua ini Pak Juli sebelum dilanjut Oke. lagi. Jadi kerja itu kerja cerdas, kerja keras dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Gitu hati. ya. Oke. Sungguh. Jadi dua hal ini adalah dasar untuk meraih kebebasan keuangan. Oke. Nah, yang terakhir nih, Nah, ini ini apa nih hubungannya nih Pak Juli? ilmunya dapat, mentornya dapat, Oke. akalnya oke, Oke. terus sungguh-sungguh oke. Ya. Tapi kendaraannya kalau nggak tepat, Kendaraannya. seperti sekarang ini Pak Erlingga mau ke Baitullah. Kalau dulu kan naik kapal, Kapal laut. terus sekarang naik pesawat terbang. Pesawat terbang. Tapi karena lockdown kan nggak bisa. Iya. Gimana ke Baitullah? Ya dikir dalam hati. Oh, Bayangkan aja. Allahu Akbar. Iya, Kan, iya. kan? Betul. Kan bisa jadi waktu ke Baitullah malah bayangin yang di Indonesia. Berarti kan nggak ke Baitullah, hatinya nggak masuk. Pakai hati sekarang. Sekarang malah Oh cepet. muncul. Allah Oke masuk dah. Hari ini ke Baitullah cepet banget. Set. Yuk kita bayangkan nyampe tuh. Allahu Akbar. Iya. Kan banyak orang ke Baitullah begini malah telepon-telepon. Lah ini nggak ke Baitullah. Hatinya ke Indonesia, ke istri sama anak. Ya. Duh, kayaknya belum apa-apa kita udah disindir ya tentang kefokusan kita. Jadi sebenarnya dari tiga ini adalah langkah buat kita pertama kali untuk meraih kebebasan keuangan. Oke, dilanjut Pak Juli. Apa Ya. yang harus dilakukan? Yang ketiga ini memang harus bisa menemukan kendaraan terbaik, the best. The best. Iya. Harus best, Pak. The best. The best dan tercepat. Nggak Terbaik cuma- nggak cepat ya repot. Nggak cuma terbaik, juga harus Speed, cepat. high speed. Oke. Saya ingat dulu guru saya mah speed, power, innovation. Speed, power, Kalau mau innovation. sukses tuh harus speed dulu. Cus, gini. Misalnya ini pesawat terbang nih gini ya. Oke. Kalau pesawat terbangnya kan gini. Kalau meski terpelan jatuh nggak? Oh jatuh karena Harus dia cepat betul. zuas gitu. Oh, Terbang. daya dorong. Derajat tenang. Hmm, Makanya nyari duit cepet dulu. Oke. Tapi cara yang halus tetap. Siap. Oke. Wah, luar biasa. Terus Pak Oke. Juli kalau Lah terbaik yang dan- tiga ini memang kita harus nyari kendaraan terbaik tercepat apa. Nanti sambil jalan lah. Oke. Karena nanti kalau ngomongin nanti terfokus pada perusahaan kita kan nggak enak. Oke. Karena yang nonton kan ini banyak ya. Iya, ini hari Oke, ini nonton. banyak banget yang nonton. Pak Juli sudah hampir berapa sebentar saya lihat ya Pak Juli. 301. Oh 301 dan luar biasanya saya ngelihat di teman-teman ini ada banyak orang yang hadirnya tuh orang-orang yang bukan berusaha dengan kita juga, artinya bergabung dengan kita. Jadi namanya ilmu kita rahmatil alamin. Rahmatil Bukan rahmatil lil grup. Oke. Iya, itu universal. Gila. Oke teman-teman, masih mau lanjut? Kita akan lanjut nih. Kalau tadi sudah bicara tentang tujuannya sudah kita punya nih Pak Juli. Kemudian Pak Juli sudah bikin langkah paling dasarnya sudah. Lalu apa yang harus dilakukan setelah kita sudah punya tujuan hidup yang jelas, kemudian sudah punya step by stepnya? Sebenarnya kalau bisa di breakdown tuh kayak apa sih Pak Juli langkah untuk meraih kebebasan keuangan itu? Sebenarnya materi kita itu ada dua ya. Ada yang saya berikan dari Robert Kiyosaki sama yang lama itu ini meraih kebebasan finansial adalah ini Pak Ringga, yaitu Joe Robino. Lah ini karena waktunya kita terbatas, kita sekarang pakai bukunya Robert Kiyosaki dari Jepang dulu. Oh. Kita
Karena negara Jepang itu negara ada Osaka ya, Pak Ringa pernah ke sana adalah negara yang bisa menghasilkan orang-orang terkaya, Pak. Dulu nomor 1 kan Hong Kong kemarin ya. Ya, Oke. kemarin Hong Kong. Nah, nanti ketika nanti di Zoom meeting kita akan jelasan pakai ini Pak Ringga. Oh, hari ini kita bicaranya tentang ini dulu. Bobet Kiyosaki dulu Bobet aja. Kiyosaki, Oke. ya. Oke. Ini keren ini. Jaringan nanti di Zoom meeting. Oh, tadi padahal kendaraannya udah kita bahas ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu Pertama, nanti Zoom meeting. Kita definisi dulu financial freedom, boleh dibuka Pak Ringga? Boleh. Ini bahasa Inggris, saya mohon maaf bacanya salah nggak apa-apa, yang penting sugih. Waduh. Financial freedom is much more than having money. Artinya apa Pak Ringga? Kebebasan keuangan adalah mempunyai lebih banyak dari uang yang kita miliki. Gak gampang kan? Artinya adalah saya udah tanya sama Bu Inggris, saya tahu masih tapi nggak ngerti. Karena gambar Bu Inggris, jadi Bu Inggris Nah, masih lebih kita tahu baca nih. topik dulu adalah it's the freedom to be who you really are and do what you really want in life. Aduh. Beda Maaf ya Ini teman-teman. artinya gini, Yang Pak. penting nggak bisa baca, yang penting jadi miliarder sugih gitu ya. Ini definisi keren. Saya senang. Gimana? Kenapa? Kim Kebebasan Kiyosaki. keuangan adalah rasakan ya. Adalah tidak hanya lebih ketika mempunyai duit, Mas Indri. Tidak hanya lebih ketika punya. Oh, kebebasan keuangan adalah sesuatu yang tidak hanya dimiliki ketika kita hanya punya lebih banyak uang gitu kira-kira Nah, gitu. jadi orang punya lebih dari itu maksudnya. Oh. Jadi kebebasan ini bukan berarti hanya punya duit toh, lebih dari itu. Tapi nggak sih ya. Iya. Bener kan, Maksud. ya? Ah, enak bahasa Inggrisnya itu. Iya. Oke, lanjut Pak Juli. oke. Daripada saya pusing sama bahasa Inggris. Nanti Bu Inggris terus jelasin Iya, tuh. iya. Karena gambarnya Bu Inggris, saya pikir Bu Inggris ini yang lebih pas nih. Oke. Kalau saya paling enak tuh. Pokoknya kebebasan adalah suatu kondisi di mana Bapak Ibu sudah punya pendapatan passive income, Passive income. ya, bukan active income, bukan. Ukurannya passive income. Kalau active income kalau nggak kerja nggak punya duit. Oh iya, nggak bebas itu namanya Nah, Pak Juli. ini Setuju. sekarang kan lockdown, Ha-ha. pada shock. Oke. Lah, kalau saya kan tenang terus. Iya, Karena iya. setiap hari gajian. Wow. Pak Ringga gajian. Itu Alhamdulillah. passive income. Iya. Tinggal besarnya aja. Iya. Oke? Ini yang luar biasa nih Pak Juli kalau udah tiap hari gajian. Terus passive income-nya melebihi berapa kali dari pengeluaran. Biaya hidup. Iya. Oh, jadi Kalau ukurannya bukan ini, sama ya? Kalau Pak? pengeluarannya setiap hari 1 juta, penerimanya 500 juta, setengah juta masih kurang. Oke. Tapi passive income-nya harus melebihi pengeluaran harian atau bulanan atau tahunan. Oke. Saya definisikan dulu pelan-pelan nih Pak Juli. Jadi yang definisi Pak Juli, yang disebut kebebasan keuangan itu pertama adalah memiliki passive income. Lebih besar dari pengeluaran expenditure. Passive income-nya lebih besar dari biaya hidup. Ya, per bulan. Oh, per bulan. Itu baru bebas. Yes. Oke. Dan itu biasanya bisa 3 kali lipatnya ya, jangan sama. Oh, itu maksud saya, Kalau Pak tipis Juli. ya belum. Wah. Kirain begitu lewat dikit udah Ya bebas sudah gitu. lumayan lah. Nanti kita leveling. Ya. Financial freedom level C, level B, level A. Tapi yang paling penting adalah kuncinya bahwa income. kebebasan keuangan itu bukan datang dari penghasilan aktif ya. Passive income. Jadi seberapa besar pun dia aktif, Enggak bisa. belum disebut kebebasan Oh, keuangan. raiso. Oh, teman-teman nih, ini kunci nih hari ini. Jadi kalau Anda hari ini masih mencari yang namanya penghasilan aktif, itu sebetulnya Anda belum sampai kebebasan keuangan. Nah, jadi pesan Pak Juli adalah yuk kita Kejarlah cari penghasilan pasif. Keren. Oke, setuju. Jas, enak toh. Oke, lanjut Pak Juli yang Udah nanti bahasa. tugasnya Bu Inggris saya jamin. Oke, Daripada yes. salah. Aduh, saya Mbak Inggris 5. Kalau ada MSDW enak ini. Iya, iya. Onek nggak bisa jelasin nanti. Ya, ini sudah ada 339, kita doakan Pak Juli ini walaupun nggak ngerti bahasa Inggrisnya tapi bisa meraih kebebasan keuangan. Oke Pak Juli. Jadi definisi santainya buat saya adalah kebebasan keuangan adalah sesuatu yang kita dapat ketika penghasilan kita, penghasilan pasif kita lebih besar dari Pengeluaran biaya hidup. biaya hidup ya. Dan lebih besar bukan sama cuma 1 tapi 2-3 kali lipat gitu ya. Iya, Oke. keren. Makanya banget. bisa saving, bisa investasi, Oh. bisa sedekah, Iya, bisa iya. jalan kemana-mana, bisa nolong tanpa harap. Allahu Akbar. Nolong pakai harapan belum financial freedom. Hmm. Nolong pol-polan. Oke. Nah,
Itu financial freedom Iya, masih sesungguhnya. mikir-mikir belum. Ya Allah. Ini kerasa Pak Ringga. Betul Pak Juli. Rasa nih kayak apa? Astaga. Ya luar biasa 345 sudah hadir teman-teman dari seluruh Indonesia. Doa saya yang nulis di hari ini yang langsung membagikan, Amin. Bismillah langsung dapat financial freedom 100 Amin. juta per bulan. Ingat Amin. bukan penghasilan aktif. Yang masih cari-cari penghasilan aktif dan begitu nggak kerja nggak dapat uang itu namanya bukan financial Ya. freedom. Gitu kita Pak Juli. Ini yang tersinggung pegawai negeri sama karyawan, nggak apa-apa. Yang penting pindah plafon, pindah kuadran Pindah miliarder. kuadran miliarder. Kan sudah kemarin. Oke, ya. Oke, Lanjut monggo, Pak Juli lanjut, ilmunya ya. Pak Juli. Bagaimana langkahnya agar Bapak Ibu bisa financial freedom? Menurut Robert Kiyosaki ada sekitar 10 langkah. 10 langkah. Ibaratnya kita naik tangga ini Pak Ringga. Uh. Wah, keren ya. Ini Pak Ringga yang bikin bukan saya. Saya cuma inspirasi aja Pak Juli. Oke, maksudnya gambarnya saya Pak Ringga. Iya ya. Ya. Betul. Besok ganti gambar Pak Juli. Kalau dulu memang pakai tas, sekarang pakai ATM Pak Ringga, nggak pakai tas ya. Saya nggak pernah pakai tas loh. Oke. Ya nggak apa-apa. Nggak keren benar-benar. Ini enggak. inspirasi nggak keren banget kalau zaman sekarang financial freedom bawa tas. Diambil stres. gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan masa lalu. Iya. Oke. Untung bukan gawang ya kalau di gawang Dan kebaca. tidak harus pakai jas. Tidak harus pakai Ini jas. kebetulan Waduh, saya lagi pakai tidak jas. harus. Oh, tidak harus. Nggak harus. Lah kalau pas ke pantai masuk pakai jas. Oke. Kan financial freedom itu kantornya kan di mana-mana. Di hati. Pakai handphone. Oh, di handphone. Oh, ini kantor kita nih. Kalau ini masih active income ini. Oh, jadi gambar itu dari Iya, biar Bapak tahu salahnya. Oke. Daripada salah terus kita lanjut aja ya materi. Boleh ya. Ini kita Robert Kiyosaki itu sayang waktu ke Jepang kita nggak ketemu ya. Saya ngejar terus. Pertama mindset yang benar dulu. Mindset cara berpikir. Oke. Cara Mindset ya. Ya. Kebebasan keuangan dihasilkan oleh pikiran, think, dan proses edukasi. Itu yang penting dari mindset. Nah, setelah pikiran harus dijelaskan sama pasangannya, sama anak-anak, sama asisten, sama saudara, sama mitra kalau sekarang ini Pak Ringga. Oke. Ini edukasi. Nah, pertama ini kan kita sepakat kan, namanya nasib itu kan karena pikiran. Ya. Bapak Ibu hari ini kenapa kesini, mentakdirkan kesini? Karena pikiran Anda pengen seperti saya. Oke. Kenapa pengen seperti? Karena pikiran Pak Yuli ya seperti ini, sugih, uangnya banyak, bener kan? Betul Pak. Terus sedekahnya banyak. Nah, pikiran akan melahirkan namanya tindakan, action. Tindakan berulang-ulang akan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu habit. Terus maksud aja jadi karakter. Karakter miliarder. Nah, karakter kalau Rasulullah kan fatonah, amanah, sisi tablik akan menjadi hasil Nasib. Makanya nasib dipengaruhi oleh pikiran. Oke. Jadi Hari ini menentukan pikiran Anda, Ya. nasib Anda di hari ini. ya betul. Pikirannya berubah, nasibnya berubah. Setuju Pak Juli. Kalau hari ini cuma sementing yang leader nonton, pikiran nggak berubah. Oke. Ya, sama nasibnya. Itu kuncinya. Jadi sebelum lanjut kedua, pastikan dulu tadi saya kunci. Saya banyak Oke. clue hari ini. Jadi sebelum Anda melakukan pernikahan, pastikan dulu niat Anda, mindsetnya hari Oke. ini adalah pengen jadi miliarder, Ya. bukan sekedar hadir. Kira-kira gitu ya Pak Juli. Iya. Oke. Niat belajar untuk nolong banyak orang. Iya, banyak orang. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Allahu Akbar. Banyak orang. Betul Iya, kan kata betul, Rasulullah? Betul. Agama apapun juga sama. Iya, betul. Oke. Yang kedua, Yang kedua. cara mencapai kebebasan keuangan. Kita kasih gambar, kita punya guru mentor. Nah, ini bukan kebetulan. Guru di Armenia Delhi, direktur utama Mas Rehan Mudzakkar. Saya sering Mas karena dulu manggilnya Mas. Haji Rehan Mudzakkar. Beliau sangat halus, ya kan? Keputusannya tidak pernah tergesa-gesa, bertutur kata yang halus. Dia betul-betul masih muda tapi berlian. Oke. Kenapa berlian? Karena tetesan dari Atasnya. ibu bapaknya orang sudah miliarder sekarang triliuner, yaitu Bunda Guril. Bu Guril itu seorang kecerdasannya kan intuiting ya. Cerdas banget. Punya idenya banyak. Beliau S1-nya dari Jambi. Kumlot. S2-nya jadi UI. Sudah. Sekarang akademik nggak ada masalah. Betul. Kemudian bisnis umroh haji 30 tahun jadi nomor 1 di Indonesia bahkan dunia. Ya, Oke? ya.
dan pendekatan humanisnya tinggi luar biasa. Makanya beliau seseorang yang kita harus patut duplikasi karakternya. Ya. Turunannya Mas Rehan. Jadi ini gambaran tentang seorang miliarder itu seperti mentor, apa ya? ya. Oke, Pak Juli, lanjut Pak Juli. Kalau Pak Yuli monggo pilih boleh nggak apa-apa kan gitu kan? Kan saya nggak promosi. Kalau Pak Juli itu menyederhanakan bahasa-bahasa yang awang-awang jadi gampang gitu. Lah sekolah lama-lama mosok sumit-sumit. Ya nanti sekolah malah sekolah sulit. Gampang sekolah tuh. Yang penting kesini. Sekolah 1 miliarder. Iya, cuma 13 kali. Nah ini penting. Mulai di sini harus mulai keuangan, Pak. Pertama kita harus paham sumber penghasilan. Kan ada penghasilan aktif, penghasilan pasif, penghasilan portofolio. Yang kita sudah bahas kemarin ya Pak. Aktif itu berarti karena Bapak Ibu bekerja pada orang, pada perusahaan, pada firm itu, terus kita mengabdi toh. Pol-polan. Rata-rata umur 50 tahun baru kaya. Terus pensiun. Nah, terus kalau pasif membangun aset, membangun sumber daya manusia. Bisa di waralaba, bisa di franchising, bisa networking. Atau di investor. Clear? Ya, clear. Nah, portofolio itu kombinasinya. Sip. Dalam prinsip investasi jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jangan taruh telur. Artinya kita harus tetap. Masih ingat Tasir bawa telur kemana dulu? Ya, kemarin ke Semarang ya. Cuma 1 kilo sih, tapi butuh 2 orang yang bawa ya. Oke, Pak Juli, kita lanjut ke yang ketiga. Ini pentingnya kita fokus kedua ya. Cara harus fokus di nomor 2. Penghasilan pasif. Dan lalu karena tadi Pak Juli sudah bicara bahwa yang namanya kebebasan keuangan, sekali lagi saya ingatkan, kebebasan keuangan itu adalah ukurannya berapa besar penghasilan pasif kita. Oke, sambil dicek ya. Saya mau cek juga 357. Tolong dicek sudah ngebagi belum? Karena kalau belum bagi, jangan-jangan belum bebas keuangan karena masih mikir-mikir. Gitu kira-kira. Mikir pulsa lagi. Ya mikir pulsa maksudnya Pak Juli. Yang ketiga. Oke, yang ketiga Pak Juli. Memprioritaskan penghasilan untuk ditabung dan diinvestasikan. Memprioritaskan penghasilan untuk ditabung. Jadi teman-teman sahabat miliarder, mulai sekarang kalau sudah punya pendapatan dari manapun, terutama dari passive income, harus dialokasikan untuk konsumsi, untuk produktif, untuk saving, untuk investasi, sama sedekah. Savingnya harus ada, harus dipaksa. Kalau paksa lama-lama biasa. Ya, setuju. Setuju Pak Juli. Kalau nggak sempat ke bank, taruh di rumah aja. Taruh. Tadi kan kemarin ada kotak itu. Kotak propolis. Itu caranya. Caranya Bu Inggris cemplungin aja. Kalau ke bank nggak sempat lagi. Daripada ngambil lagi. Ini Pak Ringga ya. Kondisi keuangan dan kondisi keuangan 5 tahun lagi Pak. Dan 10 tahun ditentukan oleh cara memprioritaskan uang saat ini. Setuju banget ini. Kalau nggak salah kemarin Pak Juli sudah kasih tekan sama kita bahwa orang-orang miliarder itu ketika dia udah belajar berinvestasi dari kecil 10 tahun yang lalu. Dia udah kecil. Tapi syukur-syukur dengan izin Allah, karena kan kita selalu melibatkan Allah. Kalau buat konsepnya kan seolah-olah Allahnya nggak ada, hanya pakai think. Kita insya Allah 3 tahun ke depan nasibnya jadi miliarder besok setahun bisa. Hari ini Bapak putuskan sekali prioritas. Tahun depan bisa berubah. Ini dari foto ini kalau nggak salah Pak Juli juga dengan modal 3,5 juta, yang modalnya waktu itu mungkin nggak seberapanya ya, tapi hasilnya bisa 33 miliar. Ini bener ini. Ini foto teman saya Pak Haji Munawar. Itu minggu pagi kejadiannya. Itu sekitar jam 8 pagi. Ya, Pak, ya? Beliau menawarkan umroh haji dan saya nggak punya uang, langsung saya tanda tangani Pak Ringga. Tanda tangan. Kecepatan. Tantangan set, terus tanya kapan bayarnya? Saya jawab nanti kalau punya duit. Gitu. Terus saya balik, terus saya balik ke kamar. Bu Inggris pulang dari pasar. Mama, udah saya daftar umroh. Bu Inggris nggak merespon bagus. Nggak percaya tanya malaikat deh. Mungkin Bu Inggris. Nanti kalau Pak Inggris kita tanya dulu kejadiannya waktu itu kenapa Bu Inggris udah karena tahu saya nggak punya duit. Saya kan orangnya pede, orangnya yakin. Gitu mungkin. Sudah langsung sebenarnya saya sakit. Udah diniat baik ra percaya. Awas ya. Nanti kalau sudah tak tanya lah. Nanti kita tanya. Waduh. Terus besoknya saya langsung marah tak jual mobil Avanza. Untuk membuktikan pada Bu Inggris apa? Sebetulnya saya utang dulu sama kantor saya. Pak saya mau umroh. Enggak dipinjemin. Saya sakitnya bukan main. Kalau pakai rasa saya sedih. Saya udah pagi berangkat sampai malam pinjam nggak dikasih. Tak jual mobil kantor.
mobil kantor itu STNK-nya saya. Oh, Saya sudah bayar sekian, terus saya beberapa utang. sebenarnya mobil Pak Juli ya, hanya Iya, memang tapi cicilan. saya ngomong kantor lah, karena Oke. ada sebagian dari itu. Bensin lah kantor saya, gitu. Dan itu adalah sebenarnya Pertanyaannya, bagian. pimpinan saya marah nggak saya jual? Iya pasti marah. kalau- Marah saya keluar dari kampus, tak tinggal. Namanya hijrah total. Dan saya nggak ke kantor saya tak tinggal, buku pun tak tinggal. Saya sedih dan saya buktikan tidak lama ini saya berhasil. Wah. Ternyata 3 bulan bisa umroh. Bus luar biasa. Teman-teman nih, dari cerita ini saya jadi ingat kata-kata Bu Ingkris setiap training. Keadaan terendah seseorang itu adalah kekuatan tertingginya dia. Jadi ketika Pak Juli tadi merinding bener ya. Ketika Pak Juli tadi dimarahin gara-gara jual mobilnya, itu keadaan terendahnya tuh. Akhirnya muncul dan akhirnya menjadi meraih 33 miliar. So, buat yang pengen naik, udah sampai belum keadaan terendahnya? Ya, harus ditekan, harus harus ditekan, Pak. difitnah. Harus Siap didatangkan, Pak. Saya ahli sering difitnah, dihina. Tapi Bapak Ibu siap difitnah, ditolak. Ditolak biasa. Minimal ditolak dulu ya Pak ya. Terus di singkiran orang udah harus dilewati. Luar biasa. Kalau nggak ngelewati lama itu. Oke Pak. Lanjut Pak sampai kondisinya. Dan ini kalau saya gambarkan inilah Wajah masa lalu. Tapi lihat saya wajahnya udah senyum loh, walau belum kaya. Iya itu dia tuh Pak. Jadi ternyata resep kaya itu senyum. Senyum. Resep kaya itu senyum. Wah, ini status Pak besok nih. Resep kaya itu senyum. Nggak senyum-senyum berarti nggak kaya-kaya. Gitu nggak lanjut? Aduh udah kebanyakan. Yuk kita lanjut Pak Juli di keempatnya kayak apa sih sebenarnya? Membuat planning keuangan. Membuat planning keuangan. Seperti keempat. kalau kita yang sudah fokus di Armenia Daily kan harus punya planning. Kalau pengen 6 bulan ke depan rewardnya 300 juta, punya planning. Bulan pertama 2-3 berapa? Kan pakai simulasi. Ya tidak boleh nggak boleh ngitung. Lah ngitung nggak bisa, berarti merencanakan kegagalan. Leader nggak boleh gitu. Dia bisa ngomong itu karena zamannya udah banyak. Kalau belum banyak ya punya planning. Harus punya planning. Dan itu bagian dari planning. Harus. Itu yang kadang-kadang terucap nggak boleh. Kalau nggak bisa ngitung duitnya rakeh. Nanti kalau salah ngitung terus gimana? Komplain nggak? Oke. Kita harus cek and recheck. Betul. Nggak bisa ngitung nggak apa-apa, tapi nggak boleh ngomong gitu. Oke. Karena Allah udah ngasih kecerdasan masing-masing. Ya, Oke? ya, sip Pak Oke Juli. ya. Gagal Gagal merencanakan keuangan keuangan. berarti merencanakan kegagalan di masa depan. Oh. Seperti saya suka canda kan. Orang yang merampok, orang koruptor, orang yang mau nipu itu pakai perencanaan nggak? Pakai sih Pak. Coba Bapak bayangin, koruptor yang kelas berat itu punya planning yang bagus nggak? Sangat bagus. Kalau nggak perencanaan mesti ketangkap duluan. Betul maksud saya gitu. Makanya sangat bagus. Ya, sesuatu yang jelek aja direncanakan dengan sistematik. Lah masa kita mau jadi financial freedom, pengen masuk surga, kok nggak pakai perencanaan? Iya, Nggak mesti. Berarti Allahnya di mana? Oke. Terus Allah jadi apa? Apa ya? Suruh nolong kita, mbahmu po? Nggak bisa. Iya, iya. Saya jadi ingat sebuah film yang sekitar tahun 2000-an tuh, ada film yang bagaimana mencuri uang hanya satu dari seluruh tabungan seluruh dunia. Ya itu direncanakan dulu tuh Pak Juli. Itu filmnya luar biasa. So, kalau yang buruk aja direncanakan, masa jadi miliarder nggak ada rencana? Harus. Oke. Makanya kan kita kasih umur 13. 13. Itu Nanti bagian. diulang-ulang terus. Saya kan punya keyakinan kalau 13 dipraktikin nanti setahun jadi miliarder terbukti. Nanti teman-teman mumpung lockdown nggak usah kuliah di mana-mana, kuliah di Armenia Daily. Amin. Oh, jadi saya jadi paham nih kenapa Pak Juli sama Bu Ingkris merencanakannya lewat Facebook Live karena biar disimpan dan setiap hari diulang. Jadi jangan begitu berhenti udah 13 berarti selesai gitu. Enggak ya Pak Juli? Diulang-ulang. Diulang-ulang. Kan itu 13 mata kuliah. 13 mata kuliah. Belum kuliah lulus. itu berarti 2 semester itu. 2 semester. Itu belum tentu lulus lagi. Ya Allah. Semesternya semester akhir. Oke. Nah, ini gagal. Harus punya planning. Lakukan planning, doing, controlling. Planning. Caranya gini. Siap. Misalnya tadi saya ngelihat Miss Dewi itu gajian 13 juta. Ya jangan terus dihabisin, langsung 30% untuk konsumsi, produktif ke 30%, savingnya berapa gitu Pak. Dibagi ya Pak. Harus belah di kapling. Dipotong di apa ya, di persentase. Okay. Oh itu kemarin di kecerdasan keuangan kita sudah bahas bagaimana Anda punya penghasilan kemudian harus dialokasikan berapa konsumtifnya, 30, produktifnya, 40 saving dan investor. Oh luar biasa. Kalau dari awal kita sudah mulai nanti jadi habit.
Agar memunculkan habit. Habit kebiasaan. Kemudian Ketika jadi besar biasa aja. Oke. Karena sudah jadi karakter ya Pak Juli. Kayak orang sedekah tuh jangan dari yang kecil, pokoknya biasa yang besar, lama-lama biasa Pak. Oke. Dipaksa dari yang besar, ekstrim, pol-polan. Subhanallah. Ini sambil saya lihat nih, ini ada 370, tapi di teman-teman saya yang mereka adalah rata-rata berbisnis jaringan, banyak yang hadir nih Pak Juli hari ini, luar biasa. Semoga berkah lah ini. Amin ya. Oke Pak Juli, kita lanjut ke langkah kelima. Wah, ini gambarnya apa ini? Oh, ini waktu di London sepertinya ya, The Beatles Story. Nah ini teman-teman sebenarnya contoh yang sudah bergabung di Army Amerika Perdana itu termasuk sebenarnya secara finansial yang hadiah ke London udah financial freedom. Sudah waktu itu. Tapi karena tidak fokus mencari perusahaan yang pasti income lagi, Army Daily ya turun. Oh, bisa begitu Pak Juli ketika karena kemarin terjadi perubahan perusahaan toh. Oke. Yang langsung bergabung di Army Daily, seperti saya, Pak Harun, Miss Dewi, ada Bu Andin, Pak Yogi, itu ada pendapat pasif finansialnya masuk lagi. Nanti naik lagi, yes. Pak Dia kan sekarang masuk lagi. Itu. Nih, kan kemarin ketika ke Jepang itu wajahnya beda Pak. Iya. Wajah pergi ke London sama ke Singapura beda. Ke London, Singapura beda. Karena dia income per kapitanya udah beda dan biaya perginya kan lebih tinggi kan. Oke. Kemudian di sini mulai mengurangi pengeluaran konsumtif. Harus yang produktif pokoknya. Apa saja nilai produktif. Boleh dikeluarkan, tapi harus ada nilai produktifnya. Ini aja produktif. Beli mobil boleh Pak Juli, ya. Tapi ada nilai produktifnya. Ganti baju boleh, ya. Tapi ada nilai produktifnya. Oh jangan. Gitu maksudnya. Jadi jangan sampai ada penumpukan. Oke. Penumpuk kalau saya ada yang masuk, ada yang keluar. Oke. Ini nanti saya tanyaan saya Pak Juli, tapi di bagian akhir ada sesuatu yang mengganjal buat saya juga nih. Akhirnya Bapak Ibu, insya Allah secepatnya akan penghasilan pasif akan membeli pengeluaran total. Hasil investasinya akan membeli pengeluaran bulan. Kan keren nih. Penghasilan pasif dan hasil investasi pengeluaran bulanan yang tadi. Siap. Ini jos. Nah, ini yang disebut dengan aman financial kan freedom. Jadi semua kalau sudah ilmu keuangan yang ngerti, otomatis Pak. Kita hidup itu tenang aja. Automatically. Jadi teman-teman di langkah kelima semakin ditegaskan apa itu financial freedom. Teman-teman yang 399 alhamdulillah sudah mau 400 adalah orang-orang yang harus memprioritaskan memiliki penghasilan pasif plus juga kalau memang sudah punya penghasilan pasif bisa berinvestasi. Pak Juli lanjut ke 6 Pak Juli. Wah, ini mulai detail nih ya. Mulai bikin anggaran tuh budgeting kan. Ya iya. Lah teman-teman kan menganggap remeh. Bapak Ibu mungkin lah. Saya sadari teman-teman yang sudah kerja di karyawan itu planningnya kan nggak pernah karena gajinya tetap. Seperti saya Jordan, nggak pernah punya planning saya. Paling planningnya utang. Kalau di networking itu kan ini Pak ya. Hasilnya kan gini. Pelan dikit, makin lama makin tumbuh. Gitu. Iya, karena udah pasti nanti baru jadi miliarder. Kalau istiqomah, miliarder udah pasti. Amati tilu miliarder pasti. Amati tilu miliarder. Insya Allahnya dimasukkan monggo di mana? Ya perannya Allah tinggi. Udah pasti otomatis. Karena membangun aset Pak. Membangun aset. Dan ini juga penting ya. Ya harus bikin anggaran. Jadi gini, misalnya Pak Ringga tahun ini pengen ngejar 1,1 miliar. 1,1 miliar. Bismillah, amin. Ya. Siap. Berarti 6 bulan ini harus punya planning berapa untuk konsumsi, produksi berapa persentase. Harus disiplin keuangan. Terus uangnya jangan sampai biasanya istri kalau berdapat langsung dipakai semua itu mintanya istri. Makanya istri harus dilibatkan aja biar ngerasain cara nyari duit. Gitu ya. Dilibatin pasangan hidupnya ya. Idenya dikasih. Gitu. Rekeningnya masing-masing. Ayo lomba-lomba gitu. Seperti saya kan gitu. Saya punya rekening, Bu punya rekening. Tinggal nanti mana sih gede. Kita kan berkompetisi. Walaupun suami nanti ngasih lebih banyak. Gitu ya. Kalau kata guru kita dulu, lelaki yang paling baik adalah yang sering transfer gitu. Iya. Pak Juli ini bicara tentang anggaran kebutuhan penerimaan. Ini penting dimulai Pak Juli. Ya, walaupun penghasilan masih nanti kecil. Kita bikin di Zoom ya. Kita bikin kayak neraca dikit. Karena gini, 6 bulan ke depan, sebulan punya misalnya mitranya 30.
kapan konsumsinya, konsumsi produk dari Produknya, Almen Dendi, ya. kemudian kapan gajinya ditulis, jadi punya laporan. Gajinya dicatat, bukan dimasukkan di WA terus, tapi dicatat. Agar ada Kita gambar. ngelihat perkembangannya. Oke. Oh, bulan minggu pertama katakan 1 juta, Ya. 2 juta. Oh, trennya naik. Kita langsung ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Rasa syukurnya bisa lebih Langsung. besar lagi. Kalau turun kita cari penyebabnya. Oke. Check and recheck. Oke, cek and check. Gitu? Oke. Pak, ini ada kata ini dana darurat tuh maksudnya bagaimana? Wah, ini memang Robert Kiyosaki itu ngajarannya karena sana kan luar negeri Pak Iya, ya, beda. beda. Sana unsur tolong menolong kan nggak ada. Pernah ke Jepang itu kan orang individualis. Iya, betul. Dan dia memang udah baik. Dia harus kalau dia sana punya pendapatan harus dimasukkan, harus dipotong untuk asuransi. Oke. Ya. Terus asuransi ada dana pensiun juga. Ya. Jadi, Itu yang maksud dana darurat. kalau ya? terjadi accident ahli warisnya tenang. Oke. Termasuk utang di bank sudah ada covernya. Ini kalau di sana sampai 6 kali 12 pengeluaran. Jadi namanya precautionary, berjaga-jaga. Oh, Kan transaksi iya, iya, berjaga iya, spekulasi. iya. Ini Oh, yang tinggi, keren kan? Oke. Nah, Jadi- tergantung kita mau berapa. Ini kan ukuran di sana. Oke. Baik. Kita cukup 1-2 aja cukup. Jadi teman-teman besok di Zoom meeting Pak Juli akan mengajarkan kita tentang AKP. Jadi saya ingat dulu waktu di masih di Armina, Bu Rani, Kang Hari Firmansa, ya motivasi nasional itu mengajarkan tentang AKP, bagaimana merencanakan penerimaan. Oke. Itu beda tuh dengan teman-teman yang lain Pak Juli. Biasanya kan merencanakan pengeluaran, beliau merencanakan penerimaan. Jadi energinya luar biasa. Oke Pak Juli, Ya. kita masih lanjut nih, masih ada baru ke-6 ya, sampai tujuan. Mulai di 7. Nah, ini kita harus memproteksi diri kita dan keluarga, yaitu hanya proteksi ke asuransi jiwa dan kesehatan. Oke, itu maksudnya Nah, ya. iya, sebenarnya Lebih Kal- kaitan di darurat tadi ya ya. semua harus punya. Jadi survival semua Pak. Oke. Semua terjadi apa-apa survive, nggak ada yang bingung. Oke. Oke. Setuju. Ini kalau punya harus ke sana. Ah. Seperti dana untuk pendidikan, kesehatan semuanya itu. Oke. Oke. Kalau kita kan pakai propolis sama Asia Pro. Asia Pro. Udah tenang di Propolis sini. Asia Pro. Oh iya, proteksinya ini. Kalau kami proteksinya dari produk ya, jadi makin Nah, cat. minum pagi siang sore berarti sudah ngeluarin pengeluaran tapi dapat pendapatan. Itu Oh, paling luar hebat. biasa. Oh, jadi tahu dong ya. Keren kan? Makanya saya tenang. Waduh. Saya dulu beli vitamin apa aja, sekarang nggak perlu. Itu juga bagian dari proteksi ya Pak Iya. Juli ya. Jadi mengkonsumsi Tapi produk-produk. resikonya asuransi sudah nggak laku. Nggak sehat. Ya. Oke Pak Juli. Sekarang tadi 7 sudah sampai tujuan, sudah terproteksi lewat Asia Pro, sudah terproteksi sama Red Kopi. Sekarang kita lihat kesempurnaannya. Nomor 8. Wah, Mulai iya. berinvestasi. Investasi. Waduh. Nah, investasi itu tidak harus nunggu nanti uangnya miliaran. Dari yang kecil Oh. misalnya, ini maaf kalau Bapak di daerah cuma saya nggak punya waktu ya. Misalnya mau melihara ayam. Ayam. Jadi wah itu jadi ingat pasti ayam dipelihara, ketika ditelur gimana? Kita membangun rasa. Oh, Terus nanti di pas goreng nanti Bapak rasanya beda ketika beli di mall. Ya ampun, mestinya bertelur kan nungguin tuh. iya. Ini kan kinerjanya Allah langsung, mau digoreng gitu, jangan gitu. Termasuk nanti motong ayam juga saya beda. Oh, karena dari ini malah Terus kalau bagus lagi punya ayam kecil gitu terus dijual di pasar. Gimana cara menjual ayam? Ada yang beli nggak? Ayo. Nah, itu jadi belajar. belajar ya Pak Juli. Nanti lama-lama dikasih uang banyak langsung punya KFC. Oke. Wah, jadi tahu kan? Saya sebenarnya udah ngajar anak-anak saya gitu, cuma ya karena dia terlalu kaya dia. Aduh, papa rugi, gak apa-apa. Anak zaman sekarang Pak mendingan beli ayam langsung. Sama dengan makan. tadi Pak Rengga di grup kan gini. Iya Pak. Bagi yang pengen ngikuti Pak Rengga kan beli ini kan. Oh iya, Ini buku. sebenarnya latihan. Mm-mm. Betapa tidak mudahnya menjual buku ini. Betul. Coba bawa jual di siapa selama nggak bisa, harus pakai cara. Anda pengen dapat ilmu, beli 2. Nah, gitu. Iya betul. Gitu. Karena memang investasi sih Iya. Pak. Termasuk menjual propolis, itu kan harus latihan. Kayak teman Gresik itu ilmunya jos. Iya. Mungkin kaosnya pakai ini harus. Oke. Harus lewat ditolak dulu. Iya. Tadi Saya jual propolis gitu. Saya tadi telepon dari Gresik itu Bu apa tuh? Khairiyah.
Bu Khairia, ada Bu Minut tuh dengar saya aja udah nangis. Allahu Akbar. Ya Allah, saya juga nangis. Iya. Ya Tadi Allah, saya ikut. ini mesti dia sering ditolak dan perjuangannya pakai rasa. Iya. Saya dengar sendiri Nangis kesaksian Bu Eli tentang mitra-mitranya di Gresik. Ada yang cuma pedagang, ada yang tidak punya jaringan, ada yang orang wah luar biasa. Ternyata di bisnis jaringan ini melahirkan orang-orang yang tangguh. Bukan cuma penghasilannya bertambah, tapi pribadian semakin hari semakin meningkat, ya. Ini yang luar biasa dari bisnis jaringan. Dan nangis kenapa? Dia bersyukur kok bisa ya penjual yang tidak punya uang waktu itu jualan ayam bisa punya mobil. Saya sih ya Allah, Cash lagi ya, Pak. Cash lagi. Allahu Berarti Akbar. dia savingnya bagus. Tak ulang, savingnya bagus. Ya, nabung. Ya. Nabung. Allahu Akbar. Kalau saya kan tak habisin dulu biasanya. Berarti hebat orang Gresik. Oke. Itu Pak Ringga. Siap. Terus investasi untuk jangka pendek, tabungan, deposito yang syariah, saran saya. Untuk jangka panjang, reksadana, saham, ini aja. Dan itu sudah mekanisme di seluruh dunia gitu. Nggak perlu besar dulu Pak Juli, yang enggak. penting belajar dulu gitu ya. Anak saya Ayu Gania kan di STIGPN ikut pasar modal. Pak, aku menang. Wah, keren. Pojok bursa. Dia punya insting bisnis. Oh iya. Sekarang Pak, aku nggak transaksi karena lockdown. Dia punya insting. Lama-lama punya kepekaan, Pak. Oh, Tapi gini deh, Pak Nika misalnya agak sini deh. ya siap. Deh. Terus coba tak giniin. Nah, Bapak kan pernah sama. Tapi kalau nggak pernah langsung gini tak Iya, mau tak pukul set langsung gini. Iya. Nah, Menghindar. sebenarnya hidup juga gitu. Ketika ada mau gejolak, kita punya insting. Gitu. Makanya kan teman-teman Tinggal kan, dilatih ya Pak. teman-teman kenapa yang ikuti Pak Yudi cepat sukses? Karena saya instingnya pas bagus terus. Pas bagus terus. Bagus terus. Bener kan? Iya. Jadi ketawa Nanti ya. kan yang masuk Armina Dili kan pada balik semua yang kemana-mana. Amin. Ya, ya. Karena kita pakai SWOT analisis Pak Ringga. Oke, Yang ya. terakhir 10 apa Pak Ringga? Ke 9 Pak Juli belum 9. sampai 10. Mulai membangun penghasilan pasif income melalui waralaba, melalui franchising dan networking. Oh. 3 Pak Ringga. 3, betul 9 ini 10 penting nyambung ini. ya. 5, sebentar Pak Ringga. Oke. 5 dari 10 bisnis mengalami gagal di tahun pertama. 5 dari 10. Penelitian ya. Itu kata beliau bukan saya. Kalau nggak percaya nanti sendiri deh. Jadi teman-teman yang pengen kaya, hati-hati kalau bisnis dari 10, 5 yang gagal di tahun pertama. Di tahun pertama. Pebisnis gagal di tahun pertama karena kurang pengalaman, experience nggak ada. Karena merasa yakin dengan pengalaman jadi punya kantor, pede. Orang pertama kan mesti pede, Pak. Setelah jatuh langsung, udah aku percaya kan gitu. Iya, iya. Dan salah mengambil keputusan, decision making. Apalagi nggak punya pengalaman di kuliah. Di bisnis. Kalau saya dulu waktu di S2 Gajah Mada kan setiap ada mata kuliah ada kasus. Dan kita berdebat, Pak. Seolah-olah itu real case. Oke. Oke. Luar 10, biasa. apa, Nah, Pak yang Ringa? 10 ini tentang penghasilan pasif melalui bisnis. Ya, bisnisnya seperti apa ya Pak Juli yang dimaksud sama Ya, ini kita baca ya. Bisnis yang memiliki sistem. bisnis yang memiliki sistem. Sistem itu ada unit system yang sudah terbukti teruji. Kalau di kita ada APLI kan, Iya. Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Itu nggak mudah, Pak. Sebuah bisnis networking masuk APLI itu proses panjang. Iya. Diuji, Pak, kayak di dadar itu. Karena memang harus jelas Iya. arahnya ya Pak ya. Makanya di Indonesia kan ada dua kan, Ada dua. APLI 1, APLI 2. Ya beda P doang. Saran saya APLI 1. Oh, P-nya Itu 1. beda. Oh, gitu. Kayak kalau dulu kalau di perintis 1 Gajah Mada UI ini, perintis 2 kan beda. Oh iya iya. Dulu Iyalah. tuh saya udah nggak perintis Pak. Terserah. Ini Oke, Pak Juli. bisnis yang mampu mengendalikan penghasilan pasif. Oke. Pasif itu yang membangun aset ya. Kemudian bangunlah sebuah sistem yang dapat bekerja secara otomatis Oke, secara otomatis. melalui bisnis jaringan dan multi level marketing. Oh. Dan nanti ini kita bahas di pertemuan terakhir 13 namanya mekanisme sukses otomatis. Oke Nih. Pak Juli, teman-teman ini Nih, bukunya nih. udah disiapin bukunya sama Pak Juli belajar di materi ke-13 ya Pak Juli. Ya, ini bukunya itu tahun 60 saya belum lahir udah ada. Oh. Nanti luar pasti keren. biasa. Tapi Oke. memang bertahap ya. Oke. Oke, mangga. Pak Teman-teman, hari ini sudah 378 orang yang hadir. Saya tidak sapa, tapi yang pasti Bapak Ibu adalah ada di dalam bagian ini. Nah,
tadi sudah kita bahas tentang 10 langkah meraih kebebasan. Tapi di dalam pelajaran kemarin Pak Juli bicara tentang 4 pintu rezeki. Salah satunya rezeki miracle. Dan luar biasanya ketika langkah itu terjadi, banyak juga kok Pak Juli udah coba ternyata nggak berhasil. Tapi yang saya lihat Pak Juli itu belum, mungkin baru 1, 2, 3 langkah, tiba-tiba langkah kesekian langsung meraih penghasilan yang luar biasa. Sebenarnya kalau boleh tahu Pak Juli, pada saat kapan Pak Juli kemudian meraih penghasilan itu jadi miracle luar biasa gitu? Akhirnya kebebasan keuangan itu menjadi nggak sampai 10 tahun. Ya kalau kan tadi 1 sampai 5 tahun gagal kan ya. Pak Juli belum sampai 5 tahun tapi sudah langsung meraih penghasilan yang luar biasa. Jawabannya nggak mudah, tapi kalau malam ini saya minta jawab adalah di tempat di mana kata-kata doa mustajab Pak Ringga. Berarti di Baitullah. Oke. Nah, di situ pas di Baitullah yang mendoakan bukan saya, kan doa yang terus ada doa orang lain, adalah orang yang tidak mungkin ke Baitullah. Nah, feeling saya adalah keajaiban yang paling baik adalah ketika saya mengumrahkan seorang tunanetra, tukang pijet namanya Pak Ginto. Kita dengar ini, dikasih suara. Semoga sahabat miliarder kita rendahkan hati, pakai hati. Ini video ini ternyata masih ada yang miracle Pak Ginto, tunanetra yang umrah bersama saya. Kata-katanya itu betul-betul kata-kata malaikat. Kita dengarkan. Insya Allah video ini ya. Baik. Mohon Arminareka jadikan sesuatu yang tempat yang mustajab, tempat yang untuk berkah di seluruh waktu dunia. Nah, berdoa Allah hari ini bersama Pak Ginto, beliau adalah salah satu jamaah Arminareka dalam kondisi yang tidak punya dan sekarang bisa bergabung karena dengan rezeki yang kami miliki. Pak Ginto bisa ngasih kesaksiannya Pak Ginto bagaimana rasanya bisa bergabung Arminareka dan bisa bergabung. Alhamdulillah, saya bergabung bersama Arminareka Perdana di bawah naungan Juli Kamis 13, merasa senang dan bahagia. Saya meskipun nggak melihat, tapi saya dianggap sama saja dengan yang melihat, artinya nggak dibeda-bedakan. Dan kualitas yang diberikan, hotelnya bagus, jarak dari masjidnya dekat. Maka saudara-saudara sekalian yang belum pernah umroh, segeralah umroh bersama Arminareka Perdana di bawah naungan Juli Kamis 13. Mudah-mudahan tahun depan kalau saudara-saudara mau mendengarkan kata-kata saya, pesan saya, kita akan berangkat. Tapi kalau kalian nggak mendengar suara saya, nanti kalian boleh katakan nggak kurang imannya, perlu ditanyakan imannya. Maka umrohlah, sebelum ajar mencibur, umroh. Nikmat sekali di tanah suci Mekah ya Allah, semuanya berkah. Apa saja bentuk berkah, kita jalan aja berkah. Apalagi yang ada, kita makan berkah. Subhanallah, seperti kata Pak Ginto dan Pak Juli, luar biasa. Ini umroh pertama buat saya. Saya dengan Budi Swendrio, perwakilan 13 dari BSD Tangerang. Kali ini saya berangkat dari bersama dengan ibu mertua saya. Semuanya alhamdulillah berkat usaha ikhtiar kami semua menjalankan usaha dari Arminareka Perdana. Semuanya dibiayai oleh Arminareka Perdana. Subhanallah, walaupun saya masih bekerja Senin sampai Jumat, saya melakukan siar Sabtu dan Minggu, ternyata Allah tetap memberikan rezeki. Bahkan subhanallah, hanya dalam waktu 6 bulan rezeki saya lebih besar dari pendapatan kantor saya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, subhanallah. Rasa syukur yang kami rasakan saat ini mungkin susah diberikan dengan kata-kata, tapi yakinlah, segeralah umroh. Jika Anda punya biaya, segera booking waktunya. Jika Anda belum punya biayanya, Anda bisa lakukan program solusi Arminareka. Insya Allah niat kami semua adalah ingin memberangkatkan sebanyak-banyaknya saudara, tetangga, semua yang orang-orang yang kami cintai ke Baitullah berkali-kali. Allahu Akbar. Saya tambah saudara-saudara yang mampu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Jadi jawaban malam ini tidak mudah jawaban saya Pak Ringga, karena saya harus menarik mana yang pas. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, tadi juga ada video dari Bu Horiah ke rumah Pak Ginto. Bayangkan Pak Ginto kemarin WA saya, dia tidak pernah minta sama saya itu, tapi WA-nya kurang lebih
sudah 3 minggu tidak ada pasien yang pijat sama beliau. Karena di Jakarta kan tidak boleh ada aktivitas Pak Ringga. Saya langsung nangkep terus minta nomor rekening, terus kata-kata beliau saya share pada grup, langsung direspon sama Bu Oneng, sama Bu Trisyaranti, sama Bu Ria. Terima kasih. Yang ingin saya katakan adalah ketika Pak Ginto umroh, beliau pada saat tawaf wada Pak Ringga, Iya, Pak. beliau, saya pesan Pak Ginto, saya akan bantu Pak Ginto bisa menyentuhkan kiswah, tapi jangan nyium hajar aswad Pak Ginto. Begitu nyium kiswah dia langsung memeluk dan saya bisa menyaksikan beliau itu nangis sekejar-kejarnya. Saya juga ikut nangis. Saya yakin nangis Pak Ginto adalah bersyukur kok bisa seorang tunanetra bisa ke Baitullah, sementara yang punya mata, yang punya uang itu tidak bisa ke Baitullah. Iya. Yang saya kagum sama beliau karena dia punya kekuatan niat yang tinggi. Ketika sudah di depan Hajar Aswad, saya bisikin Pak Ginto, ini Hajar Aswadnya tinggal berapa meter lagi. Bapak jangan minta itu ya. Apa yang terjadi Pak? Pada saat bilang itu ada seorang laki-laki muda dari Indonesia, masih muda, deketin saya. Bapak mau nggak saya tolong mencium Hajar Aswad? Nah, Pak Ginto kan tahu Pak Ringga. Terus saya kan nggak boleh bohong kan, langsung boleh. Tapi untuk sahabat saya, teman saya ini, beliau tunanetra, bisa nggak? Bisa. Langsung saya kan itu bayar Pak Ginto. Saya langsung berapa aja masuk. Beliau Pak Ginto itu di Bopong. Di belakang saya atau di depan ya? Oh di depan saya. Yang maju di depan dia, saya pegang itu. Dan hitungannya cepat banget Pak. Dan itu tidak pakai hitungan menit, langsung bisa nyium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Dan saya melihat ada laki-laki itu frontal gitu, wah gitu. Tak Pak Ginto dia nyium lama gitu, saya megangin. Terus sakal macam-macam. Waktu itu saya nggak nangis. Kalau sekarang itu kadang-kadang nangis. Ya Allah, seorang Pak Ginto tunanetra pengen nyium Hajar Aswad tidak mungkin karena punya niat yang kuat, Allah kabulkan. Amin. Dan sampai sekarang Pak Ginto itu selalu mendoakan saya Pak. Iya, Pak. Ketika sholat mendoakan saya Pak Yuli sukses gak berkah, punya rezeki berlimpah dan semuanya. Itu. Jadi saya yakin salah satu saya dan keluarga bisa seperti ini, bisa besar, salah satu adalah doanya Pak Ginto terus menerus. Sedekah luar biasa. Dan Pak Ginto selalu menganggap saya ibaratnya sebagai malaikatnya. Okay. Ini juga sama. Saya punya video masa lalu. Ini kos-kosan saya ketika saya di Gajah Mada 83. Ini kos-kosan saya murni Pak. Ini Mbah Mitro namanya. Ini adalah kos-kosan Pak Jermayanto tahun 83 ya Pak Mitra ya? Iya. Pak Mitra yang pemilik kos. Jadi dulu kos-kosan masih 12.000. Apa menjadi? 70.000. 70.000 setahun. Beliau lahir tahun berapa Pak Mitra? 37, berarti sudah 80 tahun. Dia sehat, sekalian. Kalau saya ke Jogja, terus mengunjungi kos-kosan saya ini, lihat ini. Lihatin kos-kos ini. Ya, ini ya Allah, kos-kosannya Pak Yuli. Pak Mitra, Pak Mitra apa yang dilihat kebiasaan Pak Yuli dulu waktu kuliah yang baik-baik apa itu? Yang baik. Yang baiknya Pak Yuli dulu apa biasanya? Ya kebiasaannya ya gimana ya? Dia suka apa tuh? Main merpati. Main dorong. Main merpati. Ya. Ya. Terus saya ingatkan bagus dulu jangan main apa kekuranganmu. Nah itu terus ikut diulangi. Ya. Pak Mitra ingat gak? Dulu waktu saya kalau belajar jam 3 pagi Pak Mitra ngasih gudeg saya ya. Yang lain nggak dapat, saya dapat Pak Mitra. Bila sepi. Yang lain itu saya bangun ya. Ini penolak pasasannya luar biasa. Ya, itu kebiasaan saya bangun pagi dikasih gudeg.
Jadi orang lain rezeki nggak pagi. punya kebiasaan seperti Ternyata Kamal karena saya memang baca. sepi cuma Pak Juli ada. Oke teman-teman, hari ini kita sudah banyak belajar nih ya tentang 10 langkah financial freedom. Kemudian hari ini juga kita belajar tentang apa sih yang harus dilakukan. Dan ternyata miracle Pak Juli itu terjadi ketika Pak Juli mengumrohkan orang yang tidak mampu. Dan hari ini rasanya sehingga kita pengen berbagi juga nih buat para emak-emak yang ada ini, bagaimana perjuangan Pak Juli. Apakah Pak Juli sendiri? Ya belum tentu ya. Ternyata kalau yang saya dengar cerita dari Pak Juli, luar biasanya Pak Juli itu selalu di sampingnya ada seorang istri dan para anak-anak yang luar biasa ya. Perjuangan beliau untuk mewujudkan impiannya, meraih penghasilan tanpa batas, financial freedom, tidak lepas dari perjuangan dan doa seorang istri ya. Dan tadi Pak Juli juga bilang kalau mau lebih dahsyat lagi istrinya dilibatkan, dan saya tahu banget Bu Ingkris ini selalu terlibat dalam hal ini ya. Oke, kita panggil yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ingkris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ringga. Assalamualaikum juga untuk seluruh mitra miliarder di seluruh Nusantara. Salam jumpa lagi dengan Bu Ingkris dari Yogyakarta. Semoga selalu sehat, selalu masuk rekeningnya, karena sesuai dengan topik kita hari ini, kebebasan finansial. Bu Ingkris, tadi kita banyak belajar dari Pak Juli tentang langkah perjuangan Pak Juli yang sebenarnya sudah dilakukan Pak Juli gitu ya. Dalam pandangan Bu Ingkris nih sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai istri, sebenarnya apa sih pentingnya kebebasan keuangan dari seorang pandangan seorang istri ketika sang suami itu berjuang bagaimana caranya meraih kebebasan finansial. Itu apa sih sebenarnya rohnya itu seperti apa yang pengen didapat gitu. Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya tuh kan wanita ya, wanita itu gini, kalau buat saya Pak ya, mungkin karena wanita Jawa, bahwa biasanya dari penelitian-penelitian yang saya lihat, penyebab dari adanya ketidakrukunan ya di rumah tangga itu biasanya masalah utamanya kan suka dari sumbernya sebenarnya masalah ekonomi. Ketika ekonominya tidak stabil, ekonominya ini akhirnya merembet ke masalah-masalah yang tadinya nggak masalah, tapi ketika ada masalah di ekonomi jadinya jadi tambah besar masalah itu. Akhirnya saya melihat bahwa kalau emang utamanya adalah ekonomi masalahnya, maka harus dibangun suatu cara kerja yang bisa hidup di dunia itu kan sebenarnya kita ini makhluk, kalau guru saya bilang makhluk surga. Makhluk surga. Ya, kan kita Nabi Adam diciptakan kan di surga karena kesalahan tertentu turun ke dunia. Kan gitu. Jadi sebenarnya kita masuk surga. Kita masuk surga. Kita ini sebenarnya aliens di dunia ini gitu. Jatah kita tuh sebenarnya di surga. Jatah kita di surga. Wih, keren banget malam ini ya. Di surga itu Pak Ringga. Sebentar saya simpan dulu kata-katanya nih buat di surga itu besok. Pak Ringga, kita baru mikir gini aja, pengen makan bakso, datang tuh bakso, pengen duit banyak, itu datang duitnya. Pengen apapun itu kita terpenuhi. Itu karena kita adalah orang-orang yang diciptakan Allah sebenarnya harusnya di surga. Artinya ketika kita berada pada posisi itu, kita mau apa aja bisa. Itu kan berarti seperti seolah-olah kita menarik surga yang ada itu ke dunia ini Pak Ringga gitu. Dan kebebasan keuangan itu surga. Salah satu kuncinya. Alatnya itu dengan uang. Karena ketika orang bebas keuangannya kan seperti ini financial freedom. Financial freedom atau kebebasan keuangan, it's much more than having a money. Tidak hanya sekedar punya uang banyak. Tidak hanya sekedar uang banyak. Tidak hanya sekedar punya uang banyak. Jadi memang uang salah satu, tapi tidak hanya sekedar itu. Tetapi ketika kita financial freedom is the freedom, itu kebebasan to be who you really. Jadi Anda tuh ingin seperti apa dan do what you really want in life. Jadi Anda tuh di dunia ini pengen apa. Misalnya gini, saya tuh orangnya tuh Pak ya, pengennya dulu ya Pak, kalau saya lebaran haji itu kan pengennya motongnya sapi karena pahalanya paling gede gitu ya. Tapi kan gak bisa. Kambing pun harus ya patungan gitu. Sampai akhirnya sapi harus patungan gitu. Tapi ketika sudah tercapai pada kondisi uangnya banyak, itu saya bisa
sapi sedekahnya ini bukannya menampilkan ya, tapi hanya memberikan contoh buat teman-teman. Ketika dulu saya itu orangnya kan ikutin ibu saya, orang tua saya ngajarin selalu untuk bersedekah, untuk membantu banyak orang. Ibu saya tuh senangnya jiwa sosialnya tinggi. Itu kan senangnya bagi-bagi kayak bagi sedekah, jadi santunan. Itu ibu tuh senang banget gitu. Akhirnya saya berpikir, kan jadi hanya mungkin 10 orang gitu. Tapi ketika uangnya banyak tuh saya free aja ngasih ini. Itu kalau kita nggak punya istilahnya uang ya, itu kan nggak bisa berbagi itu. Pengen mengumrohkan, itu nggak bisa Pak. Jadi pahalanya udah nggak mikir pahala lagi. Saya yakin lah pokoknya sini jalan. Ketika seseorang kayak Pak Ginto kan secara finansial nggak mungkin. Kata orang tapi kemudian mampu. karena tapi Bapak dan karena Ibu kita punya niatan harus umroh dan itu bukan orang kita kenal, pahalanya udah pasti gede lah ya kalau nggak hitung-hitung. Iya. Tapi kita nggak pernah hitung pahalanya. Terus istri dan Pak Ginto kita umrohkan. Kalau nggak punya uang nggak bisa Pak kayak gitu. Artinya what you really want to do in life. Jadi di dalam hidup ini anak ingin apa? Ingin bermanfaat bagi orang, ingin anak-anak sekolah-sekolah yang terbaik, ingin keliling dunia. Di dunia ini kan Allah ciptakan, buminya Allah ini diciptakan Allah untuk kita supaya bersyukur, tadabur alam, bahwa nggak hanya di Jogja loh yang indah, ada Turki. Di sana kita bisa lihat pedangnya Rasulullah, kita bisa melihat bajunya Rasulullah, sehingga menimbulkan rasa syukur yang lebih besar kepada Rasulullah. Merinding Pak saya ketika saya di Turki itu, ya Allah, bisa merasakan, ya Allah, kalau nggak punya uang nggak mungkin bisa sampai ke Turki. Lalu bisa ke Dubai. Ini di Dubai fotonya. Ini di Dubai. Saya sendiri ke sana. Ya, di Dubai itu kan tempatnya orang kaya-kaya Muslim. Luar biasa. Ternyata orang Islam tuh gede juga ya gitu loh. Jadi orang-orang yang tadinya underestimate dengan orang Muslim ya, karena kan selalu kelihatannya minta sedekah melulu gitu kan. Ternyata di sana orangnya mobil-mobil mewah tuh Muslim-Muslim semua. Sehingga timbul rasa kebanggaan saya kepada apa yang saya anut selama ini gitu loh Pak. Oke, luar biasa. Saya sedikit kesimpulan bahwa ternyata kebebasan keuangan itu adalah bagaimana kita mewujudkan surga untuk kita, Pak Juli. Luar biasa Bu Ingkris, merinding saya hari ini karena ilmunya luar biasa. Dengan bebas keuangan kita menimbulkan surga. Apa aja ya? Jadi bukan cuma sekedar punya uang. Bu Ingkris tadi di bagian akhir Pak Juli mengatakan harus punya kendaraannya. Kemudian kendaraannya harus bersistem gitu ya. Dan selama ini selalu identiknya pekerjaan itu datangnya dari suami, dari seorang laki-laki. Nah kemudian ternyata tadi Pak Bu Ingkris juga Pak Juli menggambarkan tentang yang namanya financial freedom, salah satu angkanya ada berbisnis. Pak Juli, Bu Ingkris bisa nggak digambarkan kepada kita, ke teman-teman nih, sebenarnya apakah seorang yang bisa dilakukan seorang istri selain mendukung Pak Juli tentunya, apa yang bisa dilakukan berbagi ketika akhirnya finansial itu menjadi semakin cepat ketika istri itu terlibat di dalam bisnis ini? Jadi saya membaca bukunya Joe Robino. Ya, Joe Robino ini adalah sebenarnya seorang dokter Pak Ringga. Jadi seorang dokter dia tuh bekerja itu supaya orang kemudian kalau ke dokter ke dia. Jadi itu kan kebanyakan orang supaya dia jadi expert ya. Oh iya. Nah, jadi supaya dia jadi bekerja ke dia gitu kan. Jadi kalau orang mau sakit ke dia, ini sakit ke dia. Sampai pada suatu saat karena semua orang membutuhkan beliau, akhirnya dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi kebebasan waktunya hilang. Memang duitnya banyak, Pak. Iya tadi punya uang tadi ya. Kebebasan tapi finansial kan nggak tercapai. Nggak ada kan surga waktunya. Kebebasan finansial itu nggak hanya sekedar uang, tapi juga kunci. waktu yang bisa dia lakukan. Surganya gitu. tuh uangnya sih punya. Iya, what you really want to do-nya nggak dapet. Iya kan dia ingin juga dong ya menikmati. Bahasa ini sih bagus sih. Iya kan nggak capek gitu loh. Ngapain punya uang banyak tapi kayak terpenjara dengan pekerjaannya dia, nggak menikmati. Dan itulah hidupnya. yang mendasari Joe Robino. Akhirnya beliau kemudian menyarankan kepada banyak orang di dunia ini Pak Ringga untuk
kalau Anda ingin kebebasan finansial yang akhirnya kerjanya sebentar, tapi kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, fokus dengan bisnis jaringan. Makanya saya kemudian tertarik dengan, luar biasa ini inspirasi beliau ini. Gitu ya. Begitu, Jadi Pak Ringga. untuk dapetin surganya kita itu tadi surga. dan kebebasan keuangan salah satunya melalui bisnis jaringan. Dan itu bisa dilakukan oleh para ibu-ibu. Oh, luar biasa, ibu-ibu tuh justru ahlinya, Pak. Oh gitu Iya, ya. Wallahu akbar. Iya, waktu mula-mula di bisnis jaringan atau di bisnis working itu Pak Yuli itu supaya saya ini harus ada kesepakatan memang karena menjalankannya berdua. Saya ditanya, Mah gitu ya, mau ditempatkan sebagai leader atau sebagai istri gitu. Itu harus tegas. Beda Pak, harus tegas Pak bisnis itu. Istri atau leader karena ada perbedaannya. Kalau istri itu cenderung kan menguasai suaminya ya. Cemburunya gede. Iya. Ini para istri di rumah Para mungkin istri ngerasain. tolong dicatat. Nah, Oke, akhirnya jadi nggak profesional dalam bekerja. Ada padahal sang suami ini misalnya jadi seorang leader, itu kan nggak bisa hanya lihat keluarganya tok. Dia harus bisa juga menjadi pengayom atau menjadi penerang lah ya bagi keluarga-keluarga yang lain gitu kan. Akhirnya kalau istrinya terlalu tidak menempatkan sebagai leader dan tidak memaklumi hal itu, ya akhirnya ya jadi ribut di rumah, nggak jalan gitu. Itu kenapa harus tegas ketika pasangan suami istri itu berusaha di bisnis jaringan itu harus tegas. Si istri berperan sebagai siapa? Iya. Oke. Kan udah saling percaya. Saling percaya ini yang penting. Aduh, luar biasa nih Bang. Terus lanjut gimana begini? Ya, kita bicara tentang tadi yang Ibu dapat dari buku itu sebenarnya intisarinya seperti apa? Intisarinya bagaimana kita menentukan visi kita. Visi ini Pak harus bisa dideliver. Visi dideliver kepada mitra kita. Oh gitu. Jadi seorang leader itu kan jadinya Tutwuri Handayani. Kadang dia di depan, kadang dia di tengah, kadang dia di belakang. Dia harus punya visi besar. Misalnya goal settingnya apa, itu harus bisa dideliver kepada mitra-mitranya. Sehingga mitra-mitra ini akhirnya ketika bekerja atau bersama-sama itu bukan mewujudkan visinya leader, tapi mewujudkan visi dia masing-masing gitu loh. Jadi kan setiap orang punya visi dan kita harus bisa mewujudkan visi besarnya dari teman-teman ini gitu. Visi-visi. Ini kayaknya kalau yang ini dibahas bahasannya makin menarik ya, karena yang jelas ada 7 dan ini sudah langsung to the point. Tapi ada satu nih Pak pesan saya Gimana, mungkin ya Bu? dari ketujuh ini yang paling saya senangi itu adalah jangan sampai kita udah punya perusahaan tempat kita nih ya. Yang kendaraan terbaik tadi. Kita udah punya, tapi kita akhirnya tidak bebas juga. Uangnya banyak tapi seluruh mitranya apa-apa ke kita gitu. Akhirnya nggak punya sistem kerja yang baik Pak. Habis waktu kita hanya untuk karena tidak memberikan namanya on pada sistem yang dijalankan. Oke, karena memang bisnis jaringan itu adalah sistem ya Pak Sistem. Bu Inggris. Jadi ketika seseorang sudah bergabung itu yang pentingnya dia ada membeli sistem. Iya. Jadi harusnya sistem yang berjalan. Sistemnya berjalan, namanya kan mekanisme sukses. Begitu orang udah berada di bisnis ini, kita ajarin sebentar edukasi namanya, kemudian deliver ini semuanya, nanti dia bisa berjalan sendiri dan justru dia bisa memberikan kemanfaatan bagi mitra-mitra berikutnya. Ini yang namanya yang nomor 7 tadi. Nomor 7 itu Pak. Yang 7. Itu yang ketujuh. Yang Ini yang paling ketujuh, penting sebenarnya. penting. Oke. Kita mau lihat satu video, saya mau tampilkan. Ini video ini buat saya paling enak karena apa? Suara Bu Inggris kan menggelegar gitu ya. Kalau di sini kelihatan kalem. Seperti apa sih Bu Inggris kalau sudah memotivasi para mitranya? Karena tadi jangan bertahan pada diri sendiri, tapi harus dideliver. Bagaimana caranya Bu Inggris mendeliver? Kita saksikan video yang satu ini tentang bagaimana Bu Inggris, mendeliver. Sebentar ya, ada noise dari Oke. Kenapa penting? Karena tidak biasanya seorang itu berpikir macan itu adalah seorang laki-laki ya besar tapi luar biasa. Tapi Bu Inggris membuktikan inilah orator wanita yang bisa membangkitkan. Jadi please sampai saat ini 300 itu tenang dulu, kita dengarkan kata-kata Bu Inggris yang luar biasa agar terdeliver untuk kita sukses di bisnis jaringan. Siapa yang mengajak umat ke tanah suci? Kita semuanya dan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kami berterima kasih kepada perusahaan yang luar biasa
apabila hari ini Bapak Ibu para leader belum mendapatkan apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu. Kami yakin dengan apa yang sudah dikurahkan oleh perusahaan kita, dengan cinta, dengan kasih dan persaudaraan yang ditawarkan oleh perusahaan kita, PT Armina Reka Perdana beserta seluruh tim, beserta seluruh ustadz, beserta seluruh karyawan Armina Reka Perdana. Insya Allah tahun depan Bapak Ibu yang belum mendapatkan tahun depan sudah berdiri. Oke, itu yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan ini di sesi-sesi ini? Karena buat saya Bu Inggris adalah inspirasi para wanita miliarder, calon-calon wanita miliarder. Terima kasih Bu Inggris untuk inspirasinya. Pak Juli, kita sih banyak waktu sebenarnya besok kita bicara di Zoom meeting. Saya simpen dulu nih yang tadi 7 karena biar Bu Inggris besok bahasnya lebih dalam lagi. Mungkin bisa digambarkan Pak Juli secara singkat karena sudah hampir 1,5 jam kita berbicara. Apa sih yang jadi kesimpulan pada pembicaraan kita ini agar semua orang siapapun itu bisa mendapatkan surga dunia akhiratnya, ketika surga dunia akhiratnya adalah salah satunya adalah kebebasan keuangan, Pak Juli. Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya. Kita hamba Allah diciptakan dalam kondisi yang sempurna, benar kan? Nah, kita dikasih otak, dikasih hati, dikasih badan, itu sempurna Pak Ringga. Iya. Nah, karena Allah yang menciptakannya sempurna, kita dituntut sebetulnya sama Allah harus menjadi orang yang berguna bagi manusia lain. Nah, ketika kita mengoptimumkan seluruh potensi diri, kita wajib kaya, harus kaya, dan pasti kaya jadi miliarder Pak Ringga. Itu harus ditanamkan dari kita. Tidak penting Bapak Ibu lahir dari mana, tidak penting orang tua di mana, tidak penting Bapak Ibu tidak pernah sekolah. Yang penting mulai hari ini kita semuanya disiapkan menjadi orang yang kaya rahmatin alamin. Tinggal punya ilmunya, punya gurunya, kerja cerdas dan pakai kendaraan terbaik tercepat. Jadi semuanya serba mungkin. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya kita wajib kaya, wajib kaya. Sekarang ini adalah bagaimana Bapak Ibu biar sukses ya, berkah financial freedom. Pilihannya tidak bisa tidak karena kita perlu yang efisien. Kalau di franchising di waralaba kan uangnya harus banyak. Ya. Kita butuh modal yang paling kecil. Ya. Nah, di Indonesia banyak, salah satunya Armina Daily hanya 165.000. Ya. Kita nggak promosi, tapi itu contoh saja. Ya. Dan konsumsinya murah, hanya red coffee, 250.000, propolis 210.000, itu bisa jadi miliarder. Allahu Akbar. Yang penting 3M, mengkonsumsi, menceritakan, dan mengajak. Kalau nggak mau ngajak, sampaikan saja. Nanti kata Allah, aku yang mengclosingnya. Allahu Akbar. Nah, ini yang penting kita adalah ikuti sistem, cara kerjanya, ikuti mentornya. Anda nanti bekerja di netbank syariah. Di Indonesia kan ada 10, pilih salah satunya. Salah satunya Armina Daily. Armina Daily. Pak Juli sebagai dalil sebagai penutup Pak Juli. Saya baca biar tidak salah. Rasulullah bersabda diriwayat oleh hadis riwayat Tabrani bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah yang menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya. Ini paling keren ini. Dan saya paling senang menyelesaikan utang dan menghilangkan laparnya. Jadi hari ini itu kita termasuk yang berunsur bisa nolong banyak orang. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi selama sebulan. Ini keren Pak Ringga. Orang yang selama ini berasumsi saya harus tinggal di masjid iktikaf itu dikalahkan sama orang yang berjuang di jalan Allah menolong banyak orang. Allah Akbar. Dan ini adalah surganya meraih kebebasan. Makanya hari ini saya selalu ngomong, Bapak Ibu pilihannya jam 8 mau sholat tarawih boleh, atau ini sebenarnya kan tafakur, siar. Kalau saya kasih malam nggak ada yang nonton. Ya pilih lebih baik sholatnya nanti ya Pak Ringga. Jadi pilihan, hidup itu pilihan.
Gitu Pak Ringga. Oke, dalil ini jadi sebuah kesimpulan yang luar biasa tentang kebebasan keuangan. Banyak banget ilmu yang didapat hari ini. Dan agar ilmunya ini nancep kepada kita semua, yuk kita akhiri materi hari ini dengan doa. Dan kita titip doa sama Pak Juli, agar dalam doanya saya mohon didoakan saya Ringga Pandanu bin Emon, kemudian juga teman-teman yang sudah nulis namanya. Kalau belum tulis berarti wajib nulis, kirim. Nanti tulisnya langsung di komentar di sini, tapi jangan lupa dibagikan ya. Nah, sambil ditulis, sambil kita dengarkan doa dari Pak Juli sebagai penutup di acara malam ini. Silakan Pak Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, para calon tamunya Allah, para calon miliarder di seluruh pelosok tanah air bahkan dunia dimanapun berada, mari kita sama-sama berdoa, berzikir. Bayangkan hari ini saya, Pak Ringga, Bu Ingkis, dan Bapak sekalian yang di rumah ada di depan Baitullah. Di Baitullah memang tidak sebanyak kemarin yang sholat karena memang ada musibah COVID-19. Bayangkan hari ini kita sama-sama berjuang sungguh-sungguh. Izinkan saya memimpin doanya, Bapak Ibu tinggal mengaminkan. Kita awali dari zikir, Bapak Ibu cukup dengarkan suara saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa nikmata lak wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna tibaa walil batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, baru kali ini ya Allah kami berdoa di malam ini diikuti para mitra, para umat yang ada di seluruh Panjatari lewat Facebook ini. Baru kali ini ya Allah, dunia umat muslim tidak bisa umroh di tahun ini. Baru kali ini ya Allah kami ketika hidup dikasih ujian untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Maafkan kesalahan dan dosa hamba-Mu ini ya Allah. Maafkan kesalahan dosa pemimpin kami. Maafkan kesalahan dosa para pemimpin-pemimpin Indonesia dunia ya Allah. Kalau mereka punya salah ampuni ya Allah. Maafkan pula ya Allah kesalahan dosa ibu bapak kami. Maafkan kesalahan dosa leluhur kami, para nenek moyang kami ya Allah. Ya Allah, dengan hati yang dalam ya Allah, takdirkan ya Allah,
Tahun ini kami bisa umroh bersama ibu bapak kami. Ibu bapak kami bertahun-tahun ingin umroh, ingin haji. Bahkan di antara ibu bapak kami ingin tahun ini, tapi tahun ini tidak bisa ya Allah. Karena tidak diizinkan menuju Baitullah-Mu tahun ini. Maafkan kami ya Allah. Betulpun kami mestinya tahun ini bisa ke Baitullah, tapi tidak bisa. Maafkan kami ya Allah. Takdirkan ya Allah, mulai akhir tahun ini, paling tidak tahun depan kami punya kesempatan lagi ke Baitullah-Mu ya Allah. Karena menjadi tamunya Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni ya Allah. Ya Allah, ibu bapak kami pasti bahagia ya Allah. Begitu ada di depan Baitullah, mencium Hajar Aswad-Mu, mencium Hajar Aswad-Mu, mencium Hajar Aswad-Mu, menyentuh kain kiswah-Mu, bertawaf bersama, berzikir bersama, memasuki Hijr Ismail. Dan ibu bapak kami, saudara kami, istri kami pasti bahagia bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi-Mu, dan bisa memasuki Taman Raudhah-Mu, bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, takdirkan akhir tahun ini, maksimum tahun depan ya Allah, kami bisa sholat di Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Masjid Haram. Ya Allah, yang hari ini menyaksikan video ini, takdirkan kami punya rezeki bersih berkat berlimpah, punya pendapatan 100 juta per bulan, setahun jadi miliarder, sehingga kami bisa mengumrohkan, bisa melunasi utang-utang kami, bisa melunasi utang-utang saudara kami, bisa membantu orang-orang yang selama ini tidak pernah menolong kami. Ya Allah, persoalan ekonomi ini telah mendana ekonomi dunia bahkan kami. Takdirkan kami yang masih ingat padamu, berikan hati yang bersih, suci, mulia, berikan ketenangan batin, rasa syukur, rasa ikhlas dan sabar, sehingga kami bisa menghadapi ujian ini, bisa melalui dengan tangan yang baik, dan bisa menolong minimum dengan doa ya Allah. Takdirkan ya Allah, di sisa umur ini kami bisa berguna untuk keluarga kami, bisa berguna untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan umat manusia di seluruh penjuru tanah air. Allahumma li haqqa warzuqna tibaa walil batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, dan mudahkanlah kami melewati jalan yang lurus dan benar. Ya Allah, tunjuk kepada kami jalan yang tidak baik, tidak lurus, dan mudahkanlah kami untuk tidak melewati jalan yang tidak baik, tidak lurus itu ya Allah. Terima kasih Allah, takdirkan Armina semakin jaya, Armina semakin dahsyat, takdirkan leader-leader semua punya kebebasan finansial tahun ini ya Allah, sehingga kami bisa meraih surga sebelum surga yang sebenarnya ya Allah. Ya Allah, pasti suatu saat kami meninggal dunia, pastikan kami meninggal dunia dalam kondisi yang terbaik, bisa meninggalkan warisan untuk anak cucu kami dalam kondisi terbaik yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kabulkanlah doa kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kalimat. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon lahir batin. Kami sekeluarga mohon lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat miliarder sekalian, dengan doa yang luar biasa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hari ini adalah bagian dari umatnya yang terus berjuang untuk meraih surga yang sesungguhnya, surga untuk berbuat lebih banyak kepada orang lain. Dan hadis yang terakhir ini adalah juga doa buat kita agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah yang selalu berbagi. Baik, dari Laguna Spring Jogja, saya Ringga Pandanu. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan, dan kita doakan Pak Juli, Bu Ingkris selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini luar biasa, hari ini tim
kita juga ada Mas Hakim yang men-setting ruangan hari ini hingga menjadi luar biasa. Mereka adalah financial freedom dari anak muda. Nanti kita akan tampilkan bagaimana seorang Mas Hakim, dan kameramen hari ini adalah Ayu Gania ya, yang sudah men-setting semuanya. Modeling ini. Modeling kita ya, kita akan bicara modeling. Jadi Bapak Ibu pastikan kehadirannya di 2 hari yang akan datang bersama kami dari Laguna Spring Jogja. Kita meeting bersama-sama. Dari saya Ringga Pandano, salam Bidadar, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Sampai jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.